Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Smart Gloves akan mempresentasikan tugas N8N kami yang berfungsi untuk memberikan notifikasi dari Smart Glove ke email dan Telegram. Project ini menggunakan ESP32 sebagai microcontroller utama. Lalu pada sistem ini saya menggunakan 5 buah flex sensor yang masing-masing dipasang pada jari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Flex sensor berguna untuk membaca tingkat tekukan jari. Ketika tekukan semakin besar, maka nilai resistansinya akan berubah menghasilkan nilai analog yang berbeda. Setiap flex sensor dihubungkan ke ESP32 menggunakan rangkaian resistor yang salah satu ujung resistor dihubungkan ke 3V3 dan ujung lainnya tetap berada di titik tengahnya dihubungkan ke ADC ESP32. Semua ground disatukan dan dihubungkan kembali ke pin pada board. Lalu pada segi konfigurasi untuk menghindari konflik antar WiFi dan pembacaan analog, saya hanya menggunakan pin ADC yang aman saat menggunakan WiFi, yaitu pada ADC 33, 32, 34, dan 35. SP32 diprogram menggunakan Arduino IDE di dalam kode pemrograman. SP akan membaca nilai analog dari kelima flex sensor secara terus-menerus. Lalu nilai ini akan kemudian diproses dan dikalibrasi agar sesuai dengan kondisi jari yang saat ini sedang berlangsung, sehingga menghasilkan nilai persentase tekukan yang lebih mudah dipahami, seperti ini. Setelah data sensor diproses, ESP ini akan dihubungkan menggunakan WiFi, lalu dikirimkan ke server N8N melalui webhook URL. Untuk URL-nya https://glovesmart-app-n8n-cloud webhook smart glove. Data dikirim dalam format JSON sehingga mudah diproses oleh N8N maupun sistem lainnya yang terhubung setelahnya. Di sini saya akan menjelaskan note yang pertama, yaitu webhook. Di webhook ini kita bisa lihat ini adalah note pertama. Di sini HTTP methodnya adalah post dengan path-nya adalah /smartglove. Dan di sini saya set authentication-nya non supaya lebih mudah untuk dihubungkan ke alat. Lalu untuk responnya saya pilih when last not finished. Dan saya pilih untuk respon datanya berbentuk JSON. Di note pertama ini fungsinya sebagai pintu masuk data ke N8N. Jadi semua data dari luar sistem, baik dari alat, aplikasi, atau request lain akan masuk melewati note ini. Tahap awal pengembangan webhook ini kami uji dengan menggunakan tool seperti Admin, yang nantinya webhook ini akan menerima data langsung dari alat. Jadi bisa disimpulkan bahwa webhook ini berperan sebagai receiver utama data sensor. Selanjutnya di sini ada kode JavaScript. Jadi fungsinya ini nanti menghasilkan huruf dan display dari data sensor. Jadi dalam sini ini ada flex 1 sampai 5, jadi nanti data tersebut didapatkan dari sensor yang sudah diproses melalui webhook dan dikirimkan melalui API webhook. Jadi di sini ada flex 1 sampai 5. Jadi di sini akan memprediksi hurufnya dari A sampai Z, tergantung flow dari gestur yang telah diberikan di sini. Baik, selanjutnya adalah message model, yaitu integrasi AI. AI menggunakan sebagai evaluator tambahan, bukan untuk menebak gestur, tapi untuk mengevaluasi kestabilan gestur, menilai akurasi, memberikan komentar singkat yang mudah dipahami oleh pengguna. Output dari AI sudah diformat dalam JSON, sehingga bisa langsung diproses oleh node berikutnya. Peran AI di sini sudah Peran AI di sini adalah meningkatkan kualitas analisis, bukan menggantikan logika sensor, seperti itu. Nah, ini masuk ke kode JavaScript yang kedua. Jadi di sini nanti fungsinya adalah untuk mendapatkan output dari AI. Output yang apa, mulai dari output apa, lalu komentarnya apa, itu nanti akan dimasukkan ke dalam sini. Jadi
Nanti dia akan mengirimkan berupa hurufnya apa, gesturnya apa, dan juga akurasinya seperti apa. Dan juga komentar. Nanti semuanya akan tertulis di sini, lalu ditambahkan dengan timestamp. Jadi di sini akan diberikan waktu pengambilan dari informasi yang telah dibentuk. Berikutnya di sini untuk bagian database. Node ini adalah database system menggunakan Google Spreadsheet. Setiap gesture yang terdeteksi akan disimpan otomatis ke spreadsheet, termasuk gestur, akurasi, dan juga waktu kejadian. Dengan database ini, data bisa digunakan untuk laporan harian, laporan mingguan, analisis performa gestur pengguna. Jadi, untuk gesturnya, yang bagian atas ini menggunakan track bin, dan yang di bawah ini menggunakan sensor asli. Dan ini adalah severity. Severity itu seperti akurasi, tapi dibuat lebih spesifik. Di sini untuk akurasi misalnya 88 dan 0. Dan di sini ada komen, misalnya sini perbaiki, lakukan tangan sesuai jika ingin menggunakan huruf Z. Selanjutnya di sini ada note switch ya. Jadi fungsinya adalah untuk pengambilan keputusan. Nah, di dalamnya ini ada keputusan berupa normal, warning, dan juga critical. Jadi yang tadinya sudah terkirim flagnya ya, data flagnya lalu dikategorikan menjadi normal, warning, ataupun critical, nantinya akan dipilih di dalam sini untuk selanjutnya dikirim ke Telegram maupun email. Oke, jadi pada Telegram ini terdiri dari 3 text message. Yang pertama itu normal, nanti ada yang warning, dan terakhir itu critical. Jadi bisa message Telegram. Jadi yang isi dari Telegram sini itu terliputi pada Telegram ini menampilkan notifikasi untuk normal, warning, dan critical. Jika normal, gestur dalam kondisi normal ini akan mengirim notifikasi ringan ke Telegram. Jadi pesan ini bersifat informatif tanpa peringatan sebagai feedback bahwa gestur sudah dilakukan dengan benar. Ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang positif. Selanjutnya yaitu watching. Untuk kondisi warning, sistem mengirim notifikasi ke Telegram, artinya gestur sudah dikenali tetapi masih kurang stabil. Jadi pengguna mendapat peringatan agar memperbaiki posisi jari sebelum gestur menjadi tidak valid. Selanjutnya ya, critical. Nah, jika kritikal, sistem mendeteksi kondisi kritikal berarti gestur ini tidak dikenal. Pada kondisi ini, sistem langsung mengirim peringatan Telegram. Tujuannya agar pengguna segera melakukan koreksi baik pada posisi jari maupun alat. Oke, selanjutnya di sini ada notifikasi email. Notifikasi email ini terhubung ke switch. Jadi di notifikasi email ini akan ada jika email jika kondisi alat pada keadaan mati, maka N8N akan mengirimkan email ke alamat email softbox@gmail.com. Dan email type-nya adalah fax. Selanjutnya, selain warning, di sini juga ada critical. Jadi, jika sistem mendeteksi kondisi kritikal, berarti gestur tidak dikenali. Pada kondisi ini, sistem akan langsung mengirim peringatan ke Telegram dan ke email pengguna. Tujuannya supaya segera melakukan koreksi baik pada posisi jari maupun alat. Di sini kita bisa cek alamat pesan email yang masuk.
Contohnya ini ada gesture tidak dikenali, severity levelnya adalah pixel. Lalu komennya adalah data flag sensor sangat rendah dan tidak sesuai dengan gesture yang dikenali. Sehingga perlu kalibrasi ulang atau perbaikan sensor. Sini ada banyak notifikasinya. Oke, mungkin sekian mini project yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.